Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Hari ini saya memberi judul yang bukan firman dilarang masuk. Jelas sekali itu ya, perintahnya atau kalimatnya, yang bukan firman dilarang masuk. Artinya segala sesuatu yang bukan perkataan Tuhan tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Sekarang coba dicek, apa sih yang ada dalam pikiranmu saat ini? Coba masing-masing merenung, apa sih ya yang dalam pikiranmu sekarang ini? Kalau pikiranmu sekarang ini
mikirnya hanya sakit hati, dendam, jorok porno cabul, hari-hari ke depan tuh hidupmu pasti sia-sia. Ya kan? Coba sekarang kan pikiranmu nanti ini hanya kebaikan yang difirmankan Tuhan bahwa kita itu harus mengampuni, yang harus kita lakukan. Kalau enggak, salah langkah. Coba sekarang kita buka di Mazmur 4 ayat 23. Saya dibantu baca, saya udah ketemu. Mazmur 4 ayat 23. Mazmur 4 ayat 23. Siapa yang sudah ketemu? 4 ayat 23. Ya, ayat 29 Bu, sampai 9. Mazmur 4 sampai 9 ayat. Mazmur 4, Amsal 4 ayat 23, maaf. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi artinya apa? Harus jaga hati, jaga pikiran. Ya nggak sih? Kalau kan yang saya bilang, kalau pikiranmu itu hanya dendam kepada orang lain, pasti kamu nggak suka cita. Ya sih. Suka cita jauh dari kamu kalau kamu hanya memikirkan dendam gara-gara aku bisa berada di sini karena orang-orang itu. Kalau yang kamu pikirkan hanya itu, ya itulah dirimu. Tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebenarnya kan untuk menyelamatkan kita. Nah, kita ini mau nggak diselamatkan? Kalau mau, berarti harus berubah hidup kita, harus menjadi manusia baru. Manusia baru itu ya sudah benar-benar harus selesai dengan dunia. Kalau misalnya teman-teman ngomong buat enak di luar, bisa makan, bebas, sama aja. Kalau di luar saya tuh nggak suka cita tuh juga, ya nggak sih. Kalau pikiran saya tuh hanya, pokoknya aku harus kasih uang banyak, aku jalan-jalan saja. Ya nggak tenang hidupnya. Supaya saudara-saudara tahu, saya tuh sejak bulan November, saya tuh mendisiplinkan diri, saya berpuasa. Dari Senin sampai Jumat saya puasa. Jadi selesai makan saya jam 8, jam 9 malam saya baru makan lagi jam 6 sore. Untuk apa sih? Ya untuk saya itu biar bisa menahan. Terus kadang saya kalau sama anak yang masih umur 9 tahun, anak saya kadang saya masih suka emosi loh dia. Anak-anak sendiri juga kadang masih suka ngeyel. Supaya saya itu bisa menahan diri. Kalau saya bisa menahan lapar, harusnya saya juga bisa menahan diri. Padahal orang yang lapar biasanya emosinya tinggi kan. Saya berusaha melawan diri saya. Ya dia bilang puasa repot-repot, tetapi sebenarnya kalau menurut kesehatan puasa itu sehat. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk sehari malam ibadah. Benar. Nanti kalau manusia udah 40 ke atas itu baru puasa. Saya ngerasa sih sehat begitu saya menjalankan Senin sampai Jumat saya puasa. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang di sini tuh nggak enak untuk makan karena apa nasi sama pasir. Di sini kelaparan sama aja sih, di luar saya juga kelaparan. Tapi demi apa sih? Kalau saya sih begini, saya tuh menahan diri saya supaya apa yang saya lakukan itu harus hati-hati, tidak bisa seenaknya sendiri.
Yuk sekarang dibuka lagi. Nanti sekarang Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 23. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 23. Satu sampai 3 ayat 1 sampai dengan 3 di situ kami ya error ya sama Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 23 tadi kan udah ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Baca bareng-bareng aja ya. Yuk sebentar. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah yang pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kesukaan kita itu membaca Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat itu zaman dahulu kan perjanjian lama itu ya, Taurat sebelum ada perjanjian itu kan namanya Taurat ya, sebelum kitab suci. Jadi kalau hari-hari teman-teman ini berdoa kan minta sama Tuhan, selalu kan minta ya berdoa sesekali. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Kapan Tuhan berbicara kepada kita? Saat kita membaca firman Tuhan. Kadang kita atau saya yang terlalu egois, Tuhan minta aku supaya ini, kalau saya jabatanlah anak saya kuliahnya begini. Kadang kita ini bagi manusia terlalu egois. Hanya kita terus yang ngomong, tapi giliran Tuhan mau ngomong, kita tutup kuping, tutup mata. Giliran Tuhan ngomong, ya waktunya kita harus baca Alkitab, baca firman Tuhan. Tanpa kita membaca firman Tuhan, ya kita nggak tahu apa-apa. Kita seperti orang buta. Ada suatu kesaksian, ada seorang laki-laki itu di stasiun kereta. Dia mau pergi, kemudian dia berjalan. Terus dari arah sana ada kereta api mau masuk. Tiba-tiba entah bagaimana ceritanya dia itu didorong sama orang, nggak tahu dia juga nggak kenal orangnya siapa, didorong, jadi mengenai kereta api yang lewat. Didorong dia dan lupa nggak ingat apa-apa, cuma tiba-tiba dia merasa di suatu ruangan yang gelap. Dia bingung, ini aku kemana ini? Aku ngapain? Terus tiba-tiba dia melihat tubuhnya itu tidur kayak di bawah di rumah sakit ya sebenarnya kecelakaan itu ya, kena kereta. Dia terasa tubuhnya tuh dia nggak karena sakit ya, cuma terasa ada dokter, ada perawat segala macam. Terus dia bangun. Oh, aku bisa melihat tubuhku ya, apakah ini yang namanya mati? Dia mulai merasa takutan. Terus katanya dia tiba di suatu ruangan yang gelap dan dia diajak oleh seseorang berjalan melewati suatu lorong, dan saat dia berjalan itu banyak suara-suara yang berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan ampuni aku. Banyak sekali suara-suara itu bersaut-sautan gitu. Dia mulai merasa ketakutan. Bisa nggak berdoa? Lama perjalanan udah jauh. Orang selalu berteriak, Tuhan ampuni aku, Allah ampuni aku, tolong aku. Jadi hanya teriakan itu aja yang dia dengar, tapi dia tidak melihat ada apa di sekitarnya. Terus tiba-tiba dia merasa dingin badannya, dia siuman bangun. Ternyata dia sudah berada di kamarnya. Karena dia melihat sebelah-sebelahnya, dia ketakutan. Terus dia diberitahu perawatnya bahwa dia itu sebenarnya sudah meninggal pada 2 jam yang lalu. Makanya dia dibawa ke kamar.
mau disaksikan dengan orang tersebut adalah bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, berhati-hati, yaitu yang tadi saya bilang, dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan ucapanmu. Tiba-tiba kita nggak tahu. Syaratnya meninggal itu nggak harus tua, nggak harus sakit, yang jadi juga bisa kita lakukan. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, masih banyak hal yang kita pikirkan. Belum buat saya itu masih lama, masih umur panjang, nggak tahu kita itu. Sudahlah. Kemarin yang tadi sebelum kita mulai Zoom ini kita ceritakan itu terus terang menusuk dari saya. Sakit dari saya mendengarkan apa tadi yang teman-teman ceritakan. Hal itu jelas tidak baik ya Mas ya. Dan jangan diikuti. Sudahlah, biarkan orang lain menginjak-injak kita, biarkan orang lain membuat kita sengsara, tapi kita jangan membalas. Sudahlah, biarin dianggap mantan narapidana, biarin dianggap orang miskin, gak punya apa-apa, gak apa-apa. Kalau tiba-tiba kita dipanggil kayak orang tadi, kita jangan menjadi orang yang hanya berteriak-teriak, Tuhan tolong aku. No, sekarang masih di dunia ini, yuk lupakan masa lalu yang buruk, masa lalu pergaulan yang gak bagus sehingga kamu berada di sini. Selesai. Jadi mau buati, mau kamu, kalau pikirannya itu tidak selaras dengan firman, celaka. Itu kuncinya cuma itu kok. Dia kan Pak Reza kan bilang, pilihannya mau jadi anak Tuhan atau menjadi anak setan. Itu doang. Nggak ada tengah-tengah bu. Kadang-kadang anak Tuhan, kadang-kadang anak setan, nggak bisa. Harus salah satu. Jadi saya, saudara-saudara semua itu sama, anaknya Tuhan, sama bisa diselamatkan Tuhan, sama bisa menerima berkat dari Tuhan. Amin ya. Caranya gimana? Ya sudah, jadilah manusia baru. Memang tampak dipandang orang, mobilnya bagus, rumahnya besar, menyenangkan, tapi itu cuma dunia. Percayalah, dunia itu memang menjanjikan hal-hal yang glamor luar biasa. Ya nggak sih? Tapi kalau saya tidak jualan narkoba, tidak merampok, tidak mencuri, keluarga saya nggak makan bulan. Itu pikiran salah. Ya tetap harus bekerja, tetap harus berdoa. Nggak bisa saya hanya saja. Oh kita bukan anaknya Pak Prabowo ya Mas. Kalau jadi anaknya Pak Prabowo itu pun kalau misalnya jadi anaknya Pak Prabowo kita enggak menjadi anak Tuhan, pasti berakhirnya juga bagus. Percayalah. Yuk dibuka lagi Yosua 1 ayat 8. Jangan selalu. Coba Yosua 1 ayat 8. Yosua. Ketemu belum? Yosua. Apa Pak? Coba Pak yang selalu baca. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang diusilamu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Harus merenungkan lagi kan kata-katanya. Firman Tuhan itu harus direnungkan. Kalau cuma dibaca lewat begitu saja ya sudah. Saat kamu diajak temanmu, ayo mencuri, ayo pakai narkoba. Kalau kamu nggak pernah baca firman Tuhan, ya ayo aja, jalan saja. Harus punya kekuatan dalam dirimu itu. Rugi
Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus kita. Kita sudah berprivilege menjadi anak-anak Tuhan. Ya kan? Kasihan orang-orang terdekat kita harus menunggu kita lama-lama di sini. Jangan sih. Percayalah. Memang saat pertama-tama baca Alkitab itu dulu saya juga mual. Karena apa? Pikiran saya waktu itu sebelum bertobat ya kayak terkunci bahwa apa sih baca ini, dia tahu isinya, tahu mengenai Kejadian, mengenai Wahyu, segala macam saya ngerti, tapi saya tidak menjalankan. Hidup saya nggak beraturan. Tapi setelah saya tahu kuncinya bahwa pikiranku itu adalah yang menentukan masa depanku. Walaupun berat bacanya, saya berat, tapi saya tetap harus setiap hari itu baca memang. Nanti lama-kelamaan itu kayak bukan memang kadang kan ada kata-kata yang apa ya nggak bisa dimengerti gitu, ya kan susah ini apa sih maksudnya. Tetapi jika kita rutin, jika kita setia, Roh Kudus itu membukakan itu, ya artinya itu. Ya, siapa sih di sini udah biasa setiap hari baca firman Tuhan di sini? Coba anak-anak ada. Pak Nelson, atau yang lainnya? Baca. Setiap hari ada tahu yang apa? Kayak saya datang setiap hari ada di sini. Itu yang datang ke sini itu coba kalian renungkan. Mari kita meluangkan waktu coba setiap yang datang ke sini kalian paham, mengerti, masukkan dalam dirimu bahwa iya shalom, selamat Natal, kosmas. Yang kosmas yang mana? Kosmas mana? Beberapa hari Oh, sakit apa? panas biasa. Oh, panas. Ya sering sakit ya kayaknya ya. Setiap saya tuh ada, enggak ada on off dia. Oleh sebab itu, orang kalau sudah kunci pikirannya males datang ke ibadah, percayalah, bikin sakit, rendahkan diri. Memang dia menyebalkan, buat itu menyebalkan, memang ngajarin aja, tapi nggak merasakan hidup di situ. Kan saya bilang, saya puasa, lapar juga saya di luar, supaya saya ini disiplin. Nggak mau saya hidup sia-sia. Untuk apa saya puasa? Saya puasa doain suami saya, doain anak-anak saya, doain kamu ini loh, biar bisa keluar tanpa harus tadi ada administrasi yang menyakitkan kalau didengarkan. Sedih saya, ternyata masih sama saja. Tapi percayalah, Tuhan melihat dari atas. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan itu melihat hati kita. Kalau hatimu tulus, oke, baik, saya memang salah, saya harus menjalani hidup di dalam lapas ini, tapi saya mau Tuhan. Setelah keluar dari sini, saya akan hidup sesuai dengan firman. Gak mau lagi Tuhan. Itu kalau dalam hatimu tuh sudah punya perkataan seperti itu, apa saja yang kamu lakukan itu berhasil, beruntung. Jangan silau lihat orang-orang yang sepertinya enak hidupnya, mobil, duitnya banyak. Mereka itu punya seragamnya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Jika perjuangannya benar, berakhir dengan kesuksesan, dengan harta. Tetapi kalau perjuangannya salah, pada akhirnya sama saja. Ya kalau saya tadi ya ada kesaksian yang orang mati suri, mendengar banyak orang berteriak-teriak minta tolong itu ya, dari situ ya saya sudah mulai hati-hati pokoknya. Gak bisa saya hidup sembarangan. Saya nggak mau mati nanti teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, sudah nggak mau.
memanifestasikan surga di dunia. Suruh hidup di bumi seperti di dalam surga, seperti doa yang kita ucapkan sehari-hari. Itu kita dilahirkan untuk itu, untuk menciptakan surga di dunia ini. Tetapi mengapa banyak orang-orang yang malah menciptakan neraka di dunia ini? Salah. Tuhan itu maunya nggak kayak gitu. Maunya Tuhan apa aja buat kita? Semua dari firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Ya kan? Dan firman itu adalah Allah. Firman. Jadi kitab suci atau Alkitab itu ya Allah. Kalau kita malas baca, malas mendengar, malas mempraktekkan apa yang diminta dalam Alkitab, apa yang diminta Tuhan, ya, hidupnya babak belur, ekonominya babak belur, keluarganya babak belur. Semua orang kalau mau hidup dalam berkat Tuhan itu ada prosesnya. Gak ada yang begitu lahir langsung berkatnya memang tidak. Ada, tapi kalau dia tidak dekat sama Tuhan, pasti hidupnya kacau. Saya banyak apa ya, lihat TV sekarang, kejahatan itu suatu hari jelas-jelas, misalnya kayak kemarin di Jakarta macet, itu orang berani ngetok kacanya, mengambil barang. Padahal kan banyak CCTV. Untuk CCTV manusia itu Tuhan itu melihat, tapi pikir apa sampai selapar itu orang-orang itu kasihan banget gitu. Juga jarak berapa jam ketangkep kok. Ngapain gitu? Ya nggak sih? Buat ditahan kejahatannya itu ditahan. Makanya supaya nanti ya udah puasa. Kalau lapar tuh puasa hidup baca firman Tuhan, direnungkan gitu loh. Jangan hidup sembarangan gitu loh maksudnya. Ya nggak sih, terlalu sembarangan orang-orang gitu. Ada yang apa? Memperkosa, tukang ojek online. Ada yang nggak ada yang lihat, pun nggak ada yang lihat. CCTV itu sekarang di mana-mana, udah saya kasih tahu aja. Bilang nggak ada orang, nggak ada yang lihat, tapi itu semua itu Tuhan itu melihat gitu loh. Jadi jangan berbuat jahat dan berbuat baik saja. Sedih loh saya tuh ngeliat-ngeliat. Kenapa nggak berpikir panas aja? Rental mobilnya dirental sama orang, waktunya kembali nggak kembali dia, apa namanya GPS ya? Dia GPS di mana lokasikan di rest area, didatangin. Yang punya loh ini datangin loh ini, kita ikut. Ya, apalagi di rest area banyak orang, itu CCTV kan dibayar tangkap orang semua dan sedihnya lagi yang melakukan ternyata oknum. Itu loh saya tuh melihat berita-berita itu langsung orang melakukan hidup yang sia-sia sih. Oh itu Tuhan itu enak banget kok, mudah loh itu Tuhan. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau sudah mulai kumpulannya omongannya kotor, omongannya sia-sia, jauh. Mulai hidup yang patuh, bangun pagi, berdoa, baca firman Tuhan. Ini itu keras banget ya, kasihan keluarga kita, kasihan istri yang menunggu di rumah anak-anak. Sedih loh mereka ini. Kemarin saya bisa jadi sore itu saya merasa tertampar dengan khotbah yang Romo. Dan itu dia mengatakan bahwa dari keluarga itu ada seorang bapak, ibu, anak. Seperti kelahiran Tuhan Yesus didatangi 3 orang majus itu. Jadi keluarga itu sudah seperti itu. Jadi seorang ibu dan bapak itu harus yang membawa kebaikan untuk anaknya. Pada waktu itu saya ke gereja, saya di Lampung ini kan anak saya kecil ya, yang ikut ya, yang kuliah. Kemarin pas saya liburan ke pulang ke Jawa, dia ikut ke sini. Dia di sebelah saya tuh merasa
ya sedih gitu loh, sama saya udah bener gak ya jadi seorang ibu yang bagi anak saya. Karena Romo waktu itu jelas-jelas mengatakan bahwa menjadi bapak, menjadi ibu itu kamu harus menjadi teladan bagi anak. Kan sedih loh, Romo ngomong sedih saudara saya, saya udah bener belum ya Tuhan ya, jangan-jangan mungkin apa yang saya lakukan kepada anak saya masih ada kesalahan. Jadi yang mungkin belum punya keluarga, punya bapak sama ibu, kasihan orang tua. Buatlah mereka itu bangga kepada. Yang jelas sudah selesai yang kemarin-kemarin, dan tidak ada lagi. Tuhan tuh Maha Pengampun loh. Ya nggak sih? Kamu datang minta maaf sama Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat jahat, aku sudah melukai hatimu, aku sudah melukai hati orang tuaku, keluargaku. Tuhan harus selesai Tuhan dengan hidupku yang kemarin, dengan kebodohanku yang kemarin. Tadi kan di Mazmur 1 ayat 1-3, terus yang terakhir itu Yosua ya, Yosua 1 ayat 8, itu semua mengatakan apa? Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam supaya hidupmu itu berhasil. Jadi orang-orang yang berhasil, yang teman-teman lihat di luar berhasil itu, dia pasti hidupnya benar. Misalnya teman-teman, enggak Bu, ada Bu yang jahat tapi hidupnya berhasil. Belum saja. Mungkin di sini dia baik-baik saja, belum tahu nanti di sana saat dia sudah menghadap Tuhan yang tadi saya sebutkan lagi, teriak-teriak minta tolong. Jangan iri dengan hal-hal yang buruk. Iri saja dengan hal-hal yang baik, dilakukan. Oh, dia hidupnya sukses, oh dia pernah hidupnya lurus. Begitu aja. Jadi sebagai umat Kristen Katolik, berdoa, membaca firman Tuhan itu wajib hukumnya. Supaya hidupmu ini tertata, gak sia-sia. Pikiranmu saat ini apa, itu akan menentukan jam-jam berikutnya, hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Pikiranmu sekarang ini. Makanya saya sampaikan, pikiranmu itu menentukan masa depan. Ya, pikirkan yang positif aja. Oke, nggak apa-apa saya di sini, nggak apa-apa saya diinjak-injak orang, nggak apa-apa saya dihina-hina orang, nggak apa-apa. Tapi saya berjalan bersama Tuhan. Itu, oke? Sepakat? Yang dipikirkan apa? Firman Tuhan. Yang dipikirkan firman Tuhan saja. Ingat-ingat, berkumpullah. Tahu yang tadi di Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya kan? Yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Apa yang dilakukan berhasil. Itu saja coba kamu hafal itu Mazmur 1 ayat 1-3. Kamu renungkan, kamu pikirkan. Oh, aku nggak boleh berdiri di antara orang-orang pencemooh, aku nggak boleh. Aku nggak boleh bertemu dengan orang yang sia-sia, aku nggak boleh. Supaya tidak terkontaminasi hatimu, pikiranmu. Oke, pesan doa Mazmur 1 ayat 1-3. Pikirkan, renungkan, pasti masa